La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in, amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat dan salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya di akhir zaman. Jamaah sekalian, kita bentar lagi masuk bulan Dzulhijjah yang 2 pekan ke depan, di mana ada 2 peristiwa besar ya yang Allah abadikan. Kisah itu bahkan menjadi sebuah ritual buat kita. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami mengabadikan kisah Nabi Ibrahim itu untuk umat di akhir zaman, yaitu peristiwa haji dan kurban yang luar biasa yang sampai hari ini ya, insyaallah tahun ini akan dibuka. Kalau tahun lalu haji itu hanya usia 65 dibatasi, sekarang tidak dibatasi usia. Bahkan negara-negara yang dilarang masuk kayak Iran tahun ini dicabut ya larangannya. Kemungkinan akan luar biasa ya besarnya haji tahun ini. Insyaallah tanggal 21 Juni besok saya juga akan berangkat ya, mungkin Juli atau pengajian depan saya mau izin, mungkin belum pulang karena kembali ke tanah air 18 Juli. Juga peristiwa yang puncaknya di 10 Dzulhijjah ya, korban. Apa yang kita bisa ambil? Yang pertama, bagaimana umat ini dididik, ditarbiyah menjadi orang-orang yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah kami perintahkan mereka manusia untuk beribadah kepada Allah ya, dengan ikhlas ya, lurus lagi ikhlas. Pertama, dalam ibadah haji simbol keikhlasan itu kita menggunakan 2 lembar kain putih yang tidak berjahit. Tidak boleh pakai kaos dalam, celana dalam, lepaskan semuanya. Itu melambangkan kepolosan, keikhlasan. Jadi kita bawa apapun pakaian Anda di tanah air, apapun jabatan Anda di negeri Anda, ketika sampai ke sana maka lepaskan. Allah nggak perlu itu semua. Karena memang ibadah haji ini unik. Keunikannya waktu, tempat, dan pakaiannya. Kalau puasa begitu masuk Ramadan seluruh dunia puasa. Anda mau tinggal di Amerika, mau di Kutub Utara, sama puasa. Waktu sholat semua orang sholat sesuai dengan waktunya. Pakaiannya boleh pakai jubah, pakai gamis, pakai batik, pakai sarung, bebas. Tapi kalau haji nggak bisa, khusus spesial. Pakaiannya hanya boleh pakaian ihram. Waktunya hanya 9 Dzulhijjah, nggak boleh dia al-hajju Arafah. Yang namanya haji wukuf di padang Arafah ya, tawafnya di Ka'bah. Walaupun ada beberapa aliran yang bikin tempat tawaf di Bogor ada Ka'bah di Bogor ya, nggak sah itu. Walaupun lebih bagus ya,
Atau di Al-Jabar dibikin, tapi Al-Jabar itu sengaja buat tempat manasik ya, bukan buat ritual sebenarnya. Al-Jabar juga dibangun untuk miniaturnya, karena dia menjadi tempat manasik. Sah nggak tawaf di Al-Jabar? Ya nggak sah, kecuali kita city tour, nggak apa-apa. Udah lihat bagaimana kebesaran, atau yang belum pernah haji lihat Allah bagaimana luar biasa keindahan kemegahan Ka'bah. Waktunya 9 Dzulhijjah. Tempatnya hanya di Arafah. Nggak bisa kita mengadakan, termasuk makanya Arab Saudi membatasi haji itu hanya maksimal 4 juta orang, karena itu daya tampungnya Arafah. So kalau wukufnya nggak di Arafah, sama menanggung dosa. Ya, masih di Arab saja tapi nggak di Arafah, nggak sah, apalagi di luar Mekah wukufnya. Nah, dia termasuk ada usulan kenapa nggak, memang tidak boleh. Makanya haji itu spesial. Kalau kita bisa ke sana luar biasa. Ya, kita ini siapa? Kita ini siapa? Evaluasi diri. Kok sampai diundang? Kalau nggak menjaga diri, haji mabrurnya alangkah ruginya. Maka belajar keikhlasan, lepaskan semua. Pakaian putih sebagai simbol kita dulu bukan siapa-siapa. Kan? Lahir juga dibantu dokter, bidan, suster, nggak keluar sendiri, tidak bawa apa-apa, polos lahir itu dalam kepolosan. Allah ingin mengingatkan sebelum menghadap ke Mekah, ya, sadar diri Anda ini bukan siapa-siapa. Jadi kain ihram itu simbol masa lalu, pesan ke masa depan. Simbol masa lalu, Allah yang mengingat Anda berasal dari sesuatu yang tidak berharga. Ya, kalau lagunya Roma Irama, dari setetes air hina, kan begitu. Yang dibicara pun aib. Siapa ngomongin soal sperma? Kecuali kepentingan akademis. Ngobrol di warung kopi nggak ada orang bahas soal sperma. Dibahasanya tidak dalam obrolan di masyarakat. Dari air yang hina dimulai wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bentuk yang sempurna dan tidak membawa apa-apa. Nah, kalau kita akan kembali kepada Allah, tidak membawa apa-apa, simbol masa depan. Jadi apa yang kita mau bawa? Kecuali amal soleh kita. Pangkat, uniform yang bikin orang takut kalau kita berjalan, dilepaskan. Karena nanti itu tidak kita bawa. Yang kita bawa adalah amal kita. Hanya selembar kain putih. Ya. Hanya dulu ada kisah seorang pemimpin besar, Iskandar Zulkarnain. Kekuasaannya minal masyriq ilal maghrib, dari barat ke timur, 1/8 dunia dikuasai. Ya, itu Quran menceritakan pemimpin besar pada masanya. Tiap kali datang ke wilayah perang, menang, diambil alih, taruh gubernur di sana. Wilayahnya luas. Pengawal Iskandar Zulkarnain ini tangguh luar biasa, dikawal oleh orang-orang yang hebat. Secara kasat mata nggak mungkin dia mati terbunuh oleh lawan politiknya. Faktanya benar, dan ironinya dia mati bukan oleh lawan politiknya. Iskandar Zulkarnain mati oleh makhluk Allah yang kecil, nyamuk malaria. Dia lagi jalan-jalan mengontrol ke anak benua India, sampai dia lagi musim demam malaria, belum ada obatnya, nempel nyamuk di badannya, gigit dia. Cuma nyamuk dia pikir. Rupanya menyebarkan virus malaria yang satu belum ada obatnya. Sampai stadium tinggi, dia merasa lemah fisiknya, dia akan mati meninggalkan dunia yang fana ini. Lalu Iskandar Zulkarnain memanggil ajudannya, kayaknya saya udah gak lama lagi, gak kuat bertahan ini,
Kan dia udah mengukur fisiknya, udah lemah. Saya udah akan habis, udah waktu saya udah meninggalkan dunia ini. Besok kalau saya mati, saya berwasiat, tolong buatkan peti mati yang sederhana saja. Lubangi depannya, julurkan dua tanganku, biar kelihatan tuh di depan peti mati, kirap keliling kota, baru dikuburkan. Nah, mendengar perintah ini, ajudannya heran, Tuhan, Anda orang besar. 1/8 dunia Anda kuasai, mestinya prosesi pemakaman Anda dibuat hikmat dan istimewa. Mengapa begitu sangat sederhana, hanya minta peti mati yang biasa, kasih lubang, suruh julurin tangannya itu, mayatnya nanti suruh kriap keliling kota, baru dikuburin. Apa enggak ini aneh? Apa kata Iskandar Zulkarnain? Iya, biar pemimpin sesudah saya tahu, biar orang-orang yang sombong dan serakah sesudah saya tahu, biar pemimpin-pemimpin yang rakus dan arogan sesudah saya tahu. Inilah Iskandar Zulkarnain, penguasa besar pada masanya, menguasai 1/8 dunia, menghadapi kematian. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Dua tangannya terjuntai lemah di atas peti matinya. Jangan sombong mentang-mentang masih ada SK jadi pemimpin. Oh, ngatur ini, ngatur itu, berbuat semuanya. Ada batasnya. Satu saat Anda bukan siapa-siapa lagi di negeri ini. Buatlah legasi yang baik sebagai pemimpin. Maka dengan simbol kain ihram, menandakan kita bukan siapa-siapa ketika lahir dan tidak membawa apa-apa di hadapan Tuhannya. Nah, itulah makna la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanul taqwa minkum. Ya, tidak akan sampai ya darah dan daging korbanmu kepada Allah, tetapi takwamulah yang dapat mencapainya. Makanya pengorbanan korban setiap tahun kita juga disembelih sebagai simbol keikhlasan luar biasa. Itu puncak keikhlasan Nabi Ibrahim, jamaah sekalian. Ya, puncak keikhlasan dari sebagai ujian. Nabi Ibrahim ujiannya luar biasa kan. Diusir sama bapaknya karena berbeda faham. Bapaknya tukang bikin patung, dia anti patung, diusir dah. Karena selalu mengkoreksi bapaknya. Puncaknya dia harus dibakar sama rajanya sendiri. Dibakar. Dalam tafsir itu 7 hari 7 malam api itu baru padam karena kayunya luar biasa, dan Allah menyelamatkannya. Nikah lama gak punya anak, mohon maaf ya kalau ada yang belum punya, mohon maaf. Bayang orang kalau nikah tidak punya anak, bagaimana gelisahnya kita, hambarnya berumah tangga. Biar semua kita punya rumah mewah, mobil mewah, tapi kalau rumah tangga kita nggak ada soalnya, kira-kira gimana? Hambar nggak? Hambar. Akhirnya dorongan istrinya dia menikah lagi dengan Ibunda Hajar. Lahir, timbul kecemburuan Sarah. Allah suruh pisahkan dia dari Palestina, dipisahkan di Mekah. Bayangkan itu. Pengen punya anak, begitu udah punya disuruh misah. Ini puncak ikhlasan, taruh di Mekah. Itulah peristiwa Safa Marwah. Ditinggal, nanti balik lagi si anak falama balagha saya. Kira-kira usia kelas 6 atau SMP. Anaknya udah mulai bisa bantuin bapaknya kerja. Begitu baru nyampur, baru kumpul, ada perintah menyembelih. Dan ini gak main-main, yang disembelih anak tercinta satu-satunya. Luar biasa. Dan perintahnya hanya lewat mimpi, bukan Jibril menyampaikan wahyu. Makanya ujian keikhlasan itu tergambar di dalam melontar zumrah, ula, usta, aqabah. Kalau kita haji mulai dari wukufnya nih, kalau wukufnya kita benar,
Wukuf itu bukan cuma diem bengong aja, bukan. Ini wukuf kalau dia bengong itu bahasa Arabnya uskut. Dia nggak ngapa-ngapain itu namanya uskut. Tapi kalau wukuf, waqafa yaqifu itu berdiam tapi kontemplasi, mengevaluasi diri, muhasabah kita. Apa yang kita muhasabah? Mencari kekurangan diri kita. Ini yang paling sulit, Pak. Kan yang paling gampang cari kekurangan orang, ya nggak? Lihat pemimpin si A, si B begini begitu, ya. Tapi mencari kekurangan diri ini perkara yang tidak mudah. Makanya di Arafah seharian gitu, mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, disuruh kumpul tuh di Arafah, evaluasi diri, hitungin kekurangan kita. Nanti setelah Arafah baru melontar zumroh, ula, wusto, akobah. Pertama akobah dulu. Ketika melontar itu ngapain? Udah ribuan tahun setan di situ nggak lari-lari, ya kan? Yang kita lontarkan adalah keburukan diri kita. Kalau Arafahnya udah bener, oh iya saya sombong nih. Kenapa anak jauh dari saya? Kenapa keluarga tidak dekat dengan saya? Koreksi diri. Kenapa anak kok nggak mau dengan saya kalau jalan? Oh iya, saya ngomongnya suka kasar. Anak merasa tersinggung, anak merasa tidak dihargai. Kalau sudah baik, lemparkan keburukan kita di zumroh, ula, usto, akobah. 7 batu minimal, cari 7 yang besar-besar kekurangan kita. Oh iya, saya suka sombong, ya Allah. Saya kadang-kadang suka bohong, masih ada sifat munafik. Kalau janji suka ingkar. Saya suka ada rasa ujub, bangga diri, kadang-kadang riya dalam beramal. Itu evaluasi. Maka ketika melempar bismillahi Allahu akbar, ya, ridha di rahman, rajma lisyayatin, ya, buang. Jadi pulang ke haji sifat buruk kita sudah dibuang, ya. Yang suka riya menjadi orang-orang yang ikhlas, ya. Hanya demikian pula puncak kesabaran Nabi Ibrahim, keikhlasannya dengan dia ikhlas menyembelih. Karena nggak ada skenarionya, Pak. Andai kata Ibrahim tahu, dia nggak akan ada peristiwa melontar zumroh. Nggak mungkin anaknya kasih motivasi, ya bunaya, ya. Ketika dalam surah As-Saff 1 Allah, Nabi Ibrahim bertanya, ya abatif al-matu marusata jiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan apa yang Allah perintahkan, insyaallah kau dapati aku sebagai golongan orang-orang yang bersabar. Itu diminta sama anaknya. Ya, puncak permintaan Nabi Ismail ketika akan disembelih, yang pertama, ayah, ya, jangan ada anak kecil yang main di sekitar rumah. Kenapa khawatir ntar ibunda lihat anak-anak kecil sebayanya menjadi nggak ikhlas? Kenapa kami yang harus diuji dengan menyembelih anak kami? Kenapa nggak anak orang lain yang nggak diurus? Kami sangat sayang pada anak kami. Yang kedua, jangan tutup muka ini, tutuplah wajah saya. Khawatir menjelang menyembelih yang melihat wajah saya nggak tega lalu batal nyembelihnya. Yang ketiga, kalau sudah disembelih, berikan baju berwulan darah kepada ibunda sebagai bukti saya sudah taat kepada Allah dan hormat kepada orang tua. Itulah luar biasa, ya, belajar ikhlas dari Nabi Ibrahim. Dan Ibrahim nggak tahu. Maka ketika di Jabal Qubais, setelah dia sudah membuat alat potong yang tajam, dia coba tebas batu aja pecah, ya, dan terbelah, menandakan ini sudah sangat tajam supaya nggak menyakiti berlama-lama leher anaknya. Ketika sudah di Jabal Qubais, anaknya sudah ikhlas memasangkan dirinya untuk disembelih, baru Allah perintahkan agar malaikat Jibril menggantinya dengan kibas. Jadi Jibril juga baru tahu itu. Jadi kan kalau kayak film ada skenario, ya kan? Kalau tahu skenarionya, Nabi Ibrahim nggak berat bebannya. Udah, tenang aja, ntar juga ujung-ujungnya diganti sama domba. Sabar, ini mah cuma ujian doang.
Enak kalau begitu. Sama sekali mereka nggak tahu kalau ujung-ujungnya akan diganti dengan kibas. Makanya sampai malaikat kagum atas keteguhan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah perintahkan cepat ganti dengan kibas. Sudah cukup ujian kepada Ibrahim. Segera malaikat menggantinya karena kagum akan ketulusannya. Jibril pun takbir ketika mengganti Ismail dengan kibas. Begitu Ibrahim tahu ternyata yang disembelih itu bukan Ismail tapi sudah dirubah, ditukar oleh malaikat Jibril dengan kibas, dia pun bertakbir. Ismail tahu dirinya selamat ternyata ujian Allah, beliau pun bertakbir. Karenanya lah ketika menyembelih hewan kurban kita diminta untuk memperbanyak takbir. Jadi belajar kita menjadi orang yang ikhlas, ya. Nah, yang kedua sebagai napaktilas Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Paktilas kita dapat karunia. Itulah rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah. Rumah yang luar biasa. Jadi bentuknya seperti sekarang itu sudah ada arsitekturnya Allah. Nabi Ibrahim hanya meneruskan saja. Ketika sudah jadi, Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail tawaf. Para malaikat tawaf. Dan sudah mulai di saat itu Allah perintahkan untuk menunaikan ibadah haji. Wa azin fin nasi ya'tuka bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Hai Ibrahim, seru, panggil, azankan manusia untuk beribadah haji. Ibrahim bingung, suaraku terbatas ya Rabb, bagaimana memanggil mereka di lembah yang sunyi sepi? Panggil saja. Kau panggil, undang, nanti urusan datang ke sini urusanku. Ya. Jadi Ibrahim cuma sarana doang. Ya, sama kayak bapak-bapak hadir ke majelis ini. Sarananya apa? WA di grup. Bapak, ini besok kajian subuh. Narasumber Ustadz ini. Sediakan sarapan. Ya. Di grup WA kita ada berapa orang, Pak? Banyak nggak? Yang terpanggil hadir pagi ini berapa orang? Ada 50%-nya? Itu gambaran. Jadi sudah dipanggil semua. Cuma yang menerima panggilan haji nanti nggak semua orang. Makanya walaupun dalil haji walillahi ala nasi jul baiti man istata ilaihi sabila, dari bagi yang mampu, tetapi perlu diingat dan dicatat Allah akan memampukan mereka yang sangat kuat niatnya untuk beribadah haji. Akhirnya Nabi Ibrahim lari ke Jabal Qubais. Jalan agak tinggi di Jabal Qubais, mulailah dia menyeru manusia untuk beribadah haji. Jadi sudah dipanggil sejak zaman Nabi Ibrahim, nampak tilas. Rumah yang luar biasa ini, Ka'bah, dibangun oleh manusia, Nabi yang luar biasa, Nabi Ibrahim. Terus kok kita nyampe gitu loh. Nah, ya kan? Kita ini siapa? Nggak ada seujung kuku keimanannya Nabi Ibrahim dan Ismail. Nggak ada. Kalau nyampe ke sana menyaksikan dibangun oleh Abul Anbiya, kita ikut tawaf seperti Nabi Ibrahim dan Ismail tawaf, seperti Rasul dan para sahabat tawaf. Kita wukuf seperti Nabi dan para sahabat wukuf. Kaitannya kita ini siapa? Ya, kalau bukan semata-mata Rahman Rahimnya Allah diberi kesempatan hadir ke Mekah Al-Mukarramah, bertalbiyah di depan Ka'bahnya, wukuf di padang Arafahnya, sebagai bentuk nampak tilas
Nampak jelas masa lalu mengenang kebesaran kemuliaan Nabi Ibrahim, nampak jelas masa depan kelak kita dikumpulkan Allah di sebuah tempat yang bernama Padang Mahsyar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, di hari berbangkit, di hari hisab, kami kunci mulut mereka manusia, tangan mereka berbicara, kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Itu nampak jelas Arafah, nampak jelas masa lalu. Disinilah manusia mulia itu Allah legasikan, dan kita ada di situ. Perjuangan berat Nabi Ibrahim Ismail, bagaimana Ibunda Hajar mencari demi anak, itu nampak jelas yang luar biasa, pelajaran buat kita, mengingatkan begitulah orang tua kita demi anaknya dia berkorban, menderita, menunda kesenangan, kenikmatan, kebahagiaannya demi anak. Mau makan enak, waduh ntar anak saya nggak sekolah, berhenti orang tua kita makan enak, udah ini daripada saya makan enak besok anak nggak ada ongkos anak sekolah, mending buat anak sekolah. Ayah kita, ibu kita menunda kesenangan hidupnya. Sementara kita seperti Ismail, tahunya nangis, ya kan? Tanpa pernah tahu bagaimana ayah bunda kita mendapatkan rizki buat kita. Ada seorang ayah yang terpaksa menggadaikan harga dirinya, seorang bawahan terpaksa sabar atas sikap arogan atasannya. Siapa? Karena anak. Kalau saya marah, ngamuk, waduh saya diberhentiin, repot nih. Demi anak, sabar, dia berpuluh tahun tertekan batin nih. Ini jelas luar biasa. Maka dengan ini pelajaran buat kita, yang buat kita yang ada di sana adalah sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, Rabbana inni askantu min zuriyati biwadi ghairu zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyaqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Nah, ini nampak jelas yang Allah gambarkan bagaimana kemuliaan Nabi Ibrahim ketika dia dapat amanah, dia ingat anak keturunannya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Baitullah. Ibrahim mengakui itu tempatnya tempat yang gersang, ya. Ghairu zizar'in inda baitikal muharram, di tempat yang gersang, lembah yang sunyi, yang gak ada tanaman di sekitar rumah Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, ya. Rabbana liyuqimus shalah. Sekarang terjawab, 24 jam Mekah Madinah nggak ada berhenti dari aktivitas sholat. Coba aja lihat, mau jam berapa aja ke Mekah, ke Ka'bah ada orang sholat, ya. Mau sholat duha, mau sholat mutlak, ya. Qobliyah, Badiyah, Zuhur, Asar, Tahajud, 24 jam itu doa Nabi Ibrahim, ya. Maka jadikanlah sebagian cenderung kepada mereka. Orang cenderung untuk beribadah haji. Sampai sekarang waiting listnya Haji Plus di tempat saya udah 7 tahun waiting listnya, Pak. Reguler 20 sampai 40 tahun sekarang. Warzuqhum minas samarat. Nah, ini doa yang nggak masuk di akal. Apa kata Nabi Ibrahim? Dan berilah mereka rizki dari buah-buahan, lalahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Nah, di atasnya dia mengakui lembah yang sunyi sepi nggak ada tanaman, tapi di bawahnya warzuqhum minas samarat, karuniakanlah mereka nanti buah-buahan yang banyak. Terbukti kalau Bapak yang pernah haji umroh, buah apa aja ada di sana, Pak, ya kan? Kan yang penting ada, walaupun gak ada pohonnya. Ini doa terkabul. Warzuqhum minas samarat. Di atasnya Ibrahim mengakui tanah ini sunyi, lembah,
Tapi nanti buat mereka yang sholat, warzuqhum minas samarat, berikan mereka buah-buahan. Coba lo. Kadang-kadang banyak tuh orang-orang kaya Arab bawa mobil bak tuh. Haji halal. Apel, buah pir, ya. Kadang-kadang pir Eropa yang enak-enak tuh, buahnya bagus-bagus. Coba. Terbukti. Dia nggak punya tanah, gersang, buah-buahan banyak. Lah kita namanya tanah air. Ada nggak negeri ini yang orang beli air? Kau usah jauh-jauh, bawa ke Jakarta Barat aja tuh. Ya kan? Di Jakarta Barat banyak orang beli air buat mandi, banyak karena airnya asin. Ya. Kita namanya tanah air. Ya. Tanahnya kontrak, airnya beli. Ya kan? Di sana namanya padang pasir. 4 juta orang haji nggak ada yang cerita kehausan, berkah. Buah-buahan ada, pohonnya nggak ada. Mana yang enak? Punya pohon nggak berbuah apa nggak punya pohon tapi banyak buah? Ini terjawab doanya. Jadi kita nggak usah khawatir, doa saja. Nanti urusan Allah kasih solusi. Kita udah pesimis lah, model saya ke Bogor aja jarang, gimana ke Mekah? Ya udah nggak jadi dia ke Mekah. Dia udah menutup diri dari kebesaran Allah. Doa, ya Allah bagimu hal yang mudah untuk menyampaikan niatku ke tanah suci. Mudahkan jalanku sampai ke Ka'bah. Ya, kabulkan hajatku berziarah ke makam Rasulullah dengan rahman rahimmu ya Allah. Bagiku yang hal yang tidak mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin dengan rahman rahim. Nah kalau udah begitu Allah yang mengatur caranya, ya kan? Tahu mertua kena gusuran, suruh berangkat haji sama mertua kita, alhamdulillah. Kalau tahu mantu proyeknya lagi banyak, mertua disuruh haji furoda, Pak udah tua, nggak usah nunggu, berangkat furoda, saya yang bayar 300 juta, alhamdulillah. Terjadi. Ya, kita nampaktilah pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, kita belajar bersedekah harta. Ya. Dalam ibadah kurban kita diperintahkan belajar bersedekah, begitu pula haji. Ya. Korban belajar mengorbankan harta kita. Kambing yang kita sembelih hakikatnya adalah pengorbanan kita kepada Allah, kita keluarkan di jalan Allah. Demikian pula untuk beribadah haji, ya nggak kurang-kurang nilainya Pak. Haji yang reguler sekarang udah 60 juta kan, 59 juta sekian. Yang haji plus tahun ini $15.000. Kalau dirupiahkan 225 juta. Yang reguler, yang ada lagi furoda, yang undangan kerajaan visanya. Yang tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Itu 300 juta. Ya. Besar Pak. Allah menggaransi kata Nabi, siapa yang mengeluarkan uangnya untuk ibadah haji setara pahalanya dengan mengeluarkan uangnya yang jihad di jalan Allah. Jadi gak usah khawatir. Ya. Ikhlaskan saja, nanti Allah akan mengganti dengan caranya. Nah, belajar kita berinfak ini. Ya kata Nabi, infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa memsedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan berkah rezeki tersebut. Janganlah menghalang-halangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Nah, jadi kita disuruh berinfak. Kalau kita menahan rezeki kita untuk orang, nanti Allah akan menahan rezeki kita. Ya ini. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu infakkan, nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi yang sebaik-baiknya. Nah, ini harus kita yakini ya. Kemudian yang keempat ya, kita belajar meninggalkan larangan-larangan Allah ya. Ketika sudah pakai kain ihram, itu nikmat dunia ditinggalkan ya. Tidak memakai wangian ya, tidak mencukur rambut bulu, meninggalkan itu. Atau ketika dia berkorban ya, tidak memotong kuku, rambut sampai mulai 1 Zulhijjah sampai dilaksanakannya Idul Kurban ya. Belajar meninggalkan larangan Allah sebagai simbol ketaatan kita. Kelak kita akan meninggalkan semuanya dan selamanya. Dan yang terakhir jamaah sekalian, kita belajar untuk berzikir kepada Allah ya.
Karena di dalam ibadah korban kita diminta memperbanyak zikir, takbir. Beda takbir di Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri mulai malam takbiran sampai sholat Id, pulang itu sudah selesai. Tapi kalau Idul Adha takbirnya berapa hari Pak? 4, 10, 11, 12, 13. Selama masa penyembelihan diperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu zikirnya 4 hari ya. Kalau Idul Fitri hanya dari mulai malam takbir sampai sholat Id, setelahnya udah selesai. Nah kalau Idul Adha zikirnya ya, mulai malam takbiran sampai 13 Zulhijjah. Masa proses penyembelihan diperbanyak, kita berzikir kepada Allah ya. Nah ini sehingga dengan perbanyak zikir kepada Allah agar Allah mengingat kita ya. Dengan kita berzikir kepada Allah, lidah ini terbiasa, karena nanti ini ucapan negeri akhirat, bacaan akhirat adalah zikir ya. Ibarat kita kalau menjadi tenaga kerja asing di luar negeri, maka pertama yang dipelajari bahasanya, yang kedua budayanya, kan begitu. Bapak mau jadi TKI ke Cina atau ke Korea, yang dipelajari bahasa Korea dan budaya Korea supaya masuk Korea nyaman, nggak pelangak pelongo, udah paham dia, kerjanya ngerti. Kita bakal menjadi ahli sorga, maka disiapkanlah bahasa penghuni sorga. Bahasa penghuni sorga adalah kalimat-kalimat zikir, Al-Quran, tahlil, tahmid, tasbih. Budaya penghuni sorga adalah ibadah. Nah itulah yang hidup dibiasakan sekarang. Jadi kita disiapkan Allah menjadi calon-calon penghuni sorga supaya nanti masuk ke sorga nggak gagap lagi, begitu. Nah inilah maknanya, kita perbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah obrolannya penghuni sorga. Jadi penghuni sorga ngobrolnya itu tasbih, tahlil, tahmid, nggak ada kalimat yang sia-sia, apalagi kalimat-kalimat yang nista. Nah inilah jamaah sekalian, barangkali yang saya sampaikan tentang hikmah ibadah haji dan korban bagi kehidupan umat Islam. Yang mudah-mudahan mari kita coba ya, bagi yang punya kelebihan rezeki diada untuk menyembelih korban kita. Boleh, enggak mau patungan bertujuh silakan, mau satu orang satu kambing silakan. Ini kewajiban setiap mengenang bagaimana keagungan, ketulusan dan oleh-oleh. Yang hebatnya nitip doa. Kalau nitip oleh-oleh kesian yang pergi haji kebebanan. Pak tolong ya haji saya nitip nih, saya dulu beli gelang koka harganya 100 real di Zamzam Tower lantai 7 yang jualan orang Pakistan. Ntar pulang saya ganti, kan bingung yang mau haji. Udah jadi kasih duit, harus nyari di lantai 7 Zamzam Tower. Dia aja reguler hotelnya jauh, jadi beban nanti. Yang terbaik minta doa ketika di Multazam, Sofa, Marwah, di Arafah berdoa lebih hebat dari oleh-oleh kita. Termasuk tahadus bin Imah. Sekali lagi, saya bukan siapa-siapa, saya bukan orang soleh, bukan orang alim, bukan orang hebat, tetapi saya sangat yakin banyak orang-orang hebat dan orang-orang soleh mendoakan saya di sana, sehingga Allah kasih kemurahan saya dalam beribadah haji. Jadi itu makanya ketika orang berangkat minta doa, panggil namanya, kalau sudah diijabah itu luar biasa, lebih hebat dari oleh-oleh yang kita terima. Walau bisawab, dikurang saya mohon maaf. Walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab pertanyaan atau mengatakan sudah haji, umroh maupun yang lain atau berkorban, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya ini bukan saya tahu jawabannya Pak,
karena banyak saudara kita ini dianggapnya saya tahu jawabannya ini, tapi saya nanya jujur nggak tahu jawabannya. Jadi yang saya tanyakan, hukum daripada haji ini dalam rukun Islam itu kan yang keempat itu tuh hukumnya wajib semua, Pak. Nah, sedangkan dalam haji ini jika kamu mampu, berarti kalau jika kamu mampu itu apakah hukumnya tidak wajib atau bagaimana? Terus tingkat kemampuan seseorang itu parameternya apa gitu loh. Sedangkan dia punya kendaraan, punya mobil, bisa makan 3 hari sekali, sehari 3 kali, apa itu dikatakan tidak mampu? Sedangkan dia masih bisa makan, masih bisa pergi-pergian kemana-mana gitu loh. Ya. Nah, ini parameter tidak mampunya di mana? Sedangkan sahabat, ada tabiin apa sahabat yang dia memanggul ibunya itu sampai ke Uwais Al-Qarni kalau nggak salah gitu. Yaitu diusahakan gitu loh. Nah, ini parameter tidak mampunya ini di mana sama yang tadi itu hukumnya secara apakah dia kena pasal, dia punya kendaraan, dia punya rumah, dia punya ini segala macam, bahkan tanah, udah ada rumah, ada tanah, ada rumah 2 lagi ya kan. Nah, dia nggak berangkat mampu gitu. Nah, untuk haji nggak mampu gitu loh. Ya. Ini terkena hukum yang dikatakan dia wajib atau tidak gitu loh. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk juga sama ibadah korban. Bisa jawabnya korban begitu. Siapa yang mampu tapi nggak berkorban, maka kata Nabi ancamannya fala ya korban dan musallana. Nanti kalau dia mati, duitnya ada, tapi nggak mau korban, jangan dekat tempat sholat kami. Nggak diakui sebagai umat Islam buat yang korban. Dan relatif, kadang-kadang naif ya. Kita korban kambing atau patungan sapi 3,5 juta berat, cicilan mobil 4,5 juta 2 tahun nggak pernah telat. Soal niat ya. Kalau orang dia nggak mampu buat makanan susah, nggak ada kewajiban berkorban, tapi relatif ya kan? Ada orang yang tidak mampu simpanan berlipat, nggak mau korban. Yang pertama, haji sama manis tato'ah ya, kata Nabi juga hadisnya sama. Yang intinya begini, barang siapa yang tidak berhaji padahal dia cukup secara ekonomi, Allah karuniakan rezeki yang banyak, dia nggak haji. Paspor dari mana-mana ada, visa di paspornya, sampai visa Eropa kutub utara punya, visa ke Mekah nggak punya. Kalau dia mati nanti belum berhaji padahal dia mampu, maka nanti silakan stempel kematiannya pakai stempel yang lain. Mau pakai stempel Yahudi, Najusi, Nasrani silakan, tapi jangan pakai stempel Islam. Itu Nabi yang ngomong. Jadi buat orang yang secara ekonomi mampu dia belum berhaji, daftar saja tidak, sampai dia wafat tidak haji, maka dia tidak diterima rohnya, jasadnya sebagai seorang muslim. Jadi jangan main-main. Memang jalurnya manis tato'ah. Istito'ah ini apa? Pertama, kekuatan fisik. Karena memang haji mutlak ibadah fisik. Beda dengan sholat, nggak baca Fatihah sholatnya nggak sah. Bacaan sholat juga ada yang rukun, tasawuf akhir juga. Kalau haji yang utama ibadah fisik, bergerak tawaf, sa'i, ke Arafah itu bergerak semua. Doa-doanya sunnah. Makanya kalau kita nggak hafal doa, minimal doa sapu jagat jadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Sa'i Rabbana atina, sepanjang tawaf Rabbana atina, sa'i Rabbana, wukuf Rabbana atina. Boleh sah. Cuman pas pulang dipanggilnya Haji Rabbana. Nah, iya Rabbana doang modalnya. Enggak apa-apa. Gitu kan? Gitu. Istito'ah, kemampuan fisik. Kedua, finansial. Ada memang haji finansial ini 2 kategori dalam ulama fikih. Cukup ongkos yang bersangkutan selama haji, jangan sampai di sana nyusahin orang, dia ngemis-ngemis, nggak boleh. Ya, itu. Yang kedua, cukup buat orang yang ditinggalkan keluarganya. Jangan sampai dia haji keluarganya keleleran nggak makan. Itu kategori dia tidak mampu. Jadi ukuran mampu pertama fisiknya, karena ibadah sholat. Yang kedua finansialnya. Finansial juga 2. Ya. Kemampuan dia berangkat selama haji, jangan sampai merepotkan orang, ngemis di mana-mana atau minta, itu nggak boleh.
Yang kedua, keluarga yang ditinggalkan. Kalau reguler 40 hari, selama 40 hari terjamin deh, gitu kan? Kalau berapa seharinya makan 100.000 kali 40, saya udah buat kamu makan, jangan mana-mana, minta sama tetangga. Itu ukuran istitoah. Ya. Tapi kadang-kadang ada anak yang aneh ya tadi. Rumah tingkat, sertifikat berlipat, mobil 4, urusan haji merasa tidak mampu. Mungkin memang Ka'bah nggak kepengen dia kunjungin, ya sudah. Mau dibilang apa? Kalau orang macam ini sampai meninggal, kasihan. Nabi yang bilang, maka nanti kematiannya jangan pakai stempel Islam, silakan pakai stempel yang lain, Nasrani, Majusi atau Yahudi, alias nggak diakui sebagai umat Islam. Yang penting daftar aja dulu, ya kan? Reguler 25 juta, haji plus $4.000, lebih kurang 60 juta DP-nya untuk mengetahui porsinya. Depok aja sekarang udah 30 tahun waiting listnya. Haji plus aja udah 7 tahun. Itu yang daftar aja belum masih berangkat, apalagi kita yang nggak berangkat. Apalagi kita yang belum daftar. Maka daftar saja. Nanti kalau sudah daftar, urusan Allah. Jangan merasa, wah ini bakal lama nih. Ya. Dia tahan istri saya harusnya 5 tahun. Daftar baru 3 tahun istri saya. Ya tahu, alhamdulillah tahun ketiga harusnya 5 tahun. Nah, waktu masih 6 tahun. 2019 saya daftar masih 5 tahun. 6 tahun maaf. Sekarang udah 7 tahun. Masih 6 tahun. Ternyata tahun ketiga sudah dapat panggilan dengan Allah. Ya, tahu-tahu bisa ada percepatan. Pak, keluar porsi bisa tahun ini berangkat. Alhamdulillah. Ikhtiar saja, nanti Allah yang mengatur caranya. Kita sudah daftar, ternyata umur sudah dipanggil. Ya kan, porsi belum keluar, insya Allah udah dapat pahala haji karena dari niat kita. Nah kalau belum dapat, gimana mendapat pahala hajinya? Ya, maka kalau dia dikecam sebaliknya, maka kalau dia mati nggak diakui sebagai umat Islam. Jadi mengerikan, jangan main-main haji ini. Memang, oh tetap kewajiban fikih ya. Jangankan orang yang nggak haji, orang yang mati maksiat pun kita sholat, walaupun kita mangkal nyolatinnya. Orang mati overdosis ya tetap kita sholatin. Supaya jangan, wah ngapain? Enggak, nanti itu kewajiban, karena fardu kifayah. Selama dia masih seorang Islam, tidak menimbulkan fitnah. Jangankah orang nggak haji, orang yang mati maksiat pun kalau dia masih muslim, tetap kewajiban kita fardu kifayah melaksanakan. Walaupun mungkin saya yakin imamnya setengah hati itu, sampai geledek dan matinya begini pakai di sekolahnya kan begitu. Ya, udah nggak apa-apa, itu fardu kifayah, tetap ditunaikan. Itulah keindahannya Islam. Tetap selama dia muslim dihargai keislamannya, walaupun mati dia dalam kemaksiatan. Terima kasih Pak. Kalau saya Cukup. Teman-teman sekalian, hikmah daripada korban juga haji pada hari ini disampaikan oleh Guru Bidang Bangsa Haji Muhammad. Mudah-mudahan banyak ilmu yang tadi kita saham kita bisa amalkan untuk menjadikan kita mulai hari ini kita siap-siap tentang mengaji dan korban daripada juga. Baik, Moyan juga panitia juga mengumumkan bahwasanya sudah boleh dibuka untuk bagi jamaah yang berkorban, baik yang berupa mandiri maupun kolektif. Silakan yang mau ada rezeki yang mau daftar bisa hubungi panitia. Sama-sama itu penerimaannya dari saya dan teman-teman yang lainnya. Dan bisa bergerak untuk memimpin doa penutupan hari ini. Dan dari kami sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya ma'mun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulil ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب العافية وأبواب المغفرة وأبواب الجنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.